Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Khalifatul Aziza akan mempresentasikan materi tentang akuntansi atas akad murabahah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu akad murabahah. Jadi pengertian akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Jadi di sini perbedaan murabahah dengan jual beli biasa, yaitu penjual mengungkapkan secara jelas berapa harga pokok barang tersebut dan juga berapa keuntungan yang akan didapatkan oleh penjual tersebut. Dan di situ penjual dan pembeli bisa melakukan proses tawar-menawar untuk menentukan margin atau keuntungan sampai mereka berdua memperoleh kesepakatan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis akad murabahah. Jadi murabahah ini terdapat dua jenis. Yang pertama murabahah istisna dan yang kedua murabahah salam. Jadi murabahah istisna ini merupakan murabahah yang berdasarkan pesanan. Mekanismenya seperti yang sudah digambarkan di samping saya ini. Saya bacakan. Yang pertama, pembeli melakukan negosiasi dan persyaratan kepada penjual. Jadi pembeli tersebut melakukan persyaratan, mengajukan spesifikasi barang seperti apa yang mau dipesan kepada penjual. Setelah itu, penjual memesan barang tersebut atau membeli barang secara tunai kepada produsen atau supplier. Selanjutnya, penjual dan pembeli melakukan akad. Untuk selanjutnya, penjual dan pembeli melakukan serah terima barang, dan setelah itu barang dikirim kepada pembeli, dan pembeli melakukan bayar kewajiban kepada penjual. Kedua yaitu murabahah salam atau murabahah tanpa pesanan. Jadi dalam murabahah salam ini pembeli sudah memiliki barang yang akan dijual. Mekanismenya seperti ini. Penjual melakukan akad dengan pembeli, mereka berdua melakukan akad. Setelah itu penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli membayar cost plus margin atau harga pokok plus keuntungan. Kita masuk ke pembahasan tentang akuntansinya, yaitu pengenalan akun-akun di laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada aset murabahah. Rekening ini digunakan untuk mencatat aktiva yang dimiliki untuk dijual. Rekening ini debit pada saat perolehan aktiva sebesar harga beli dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aktiva ini siap untuk dijual, seperti biaya kelengkapan surat menyurat. Rekening ini dikredit pada saat aktiva tersebut dijual atau memperoleh diskon harga mengurangi nilai aktiva untuk dijual. Jadi contohnya seperti ini. Di murabahah istisna, tadi kan penjual memesankan barang kepada produsen atau supplier. Jadi pada saat bank tersebut kan bertindak sebagai penjual. Jadi pada saat bank membeli barang kepada supplier, kemudian barang tersebut sudah diberikan kepada bank, maka barang itu disebutnya sebagai aset murabahah. Terus dicatatnya di jurnal, yaitu aset murabahah pada kas. Aset murabahahnya didebit karena bertambah dan kasnya dikredit karena berkurang. Kemudian ini selanjutnya, rekening ini dikredit pada saat aktiva tersebut dijual atau memperoleh diskon harga. Jadi pada saat bank tersebut menyerahkan barang kepada pembeli atau nasabah, itu dicatatnya di jurnal, yaitu misalnya nasabahnya membayar secara tunai, maka dicatatnya di jurnal kas pada aset murabahah. Kalau membayarnya secara tangguh atau kredit, itu dicatatnya sebagai piutang. Debitnya piutang, kreditnya aset murabahah. Seperti itu. Yang kedua, ada piutang murabahah. Rekening ini dipergunakan untuk mencatat harga jual atau harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati dalam murabahah dan belum dibayar oleh pembeli. Rekening ini didebit pada saat terjadi jual beli murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau nasabahnya membayar secara tangguh atau cicilan, maka dicatatnya di jurnal, yaitu piutang murabahah pada aset murabahah. Yang tadi sudah saya jelaskan. Piutangnya didebit dan aset murabahahnya dikredit. Itu pada saat penyerahan barang dan nasabahnya membayar secara tangguh atau cicilan. Terus selanjutnya
Rekening ini dikredit pada saat pembayaran harga barang dan pengurangan uang muka yang dibayar oleh pembeli. Jadi pada saat nasabah tersebut membayar angsuran, maka penulisannya yaitu kas pada piutang murabahah. Piutang murabahahnya dikredit, kasnya di debit. Jadi gitu. Yang ketiga, keuntungan murabahah tangguhan. Rekening ini digunakan untuk mencatat keuntungan murabahah yang telah disepakati dan belum dibayar oleh pembeli. Rekening ini disajikan sebagai rekening lawan atau kontra account dari rekening piutang murabahah. Rekening ini dikredit pada saat terjadi akad murabahah dengan pembayaran tangguh atau cicilan sebesar keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi dari sini bisa dipahami kalau keuntungan murabahah tangguhan ini merupakan keuntungan dari penjual yang belum dibayar oleh pembeli. Dan pencatatannya di jurnal ini selalu berlawanan dengan piutang murabahah. Jadi, jika piutang murabahahnya ada di debit, maka keuntungan murabahah tangguhan ini ada di kredit. Jadi seperti itu. Nanti di slide terakhir ada contoh kasusnya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Yang keempat, ada penyisian piutang tidak tertagih. Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisian kerugian yang dibentuk oleh bank syariah atas kemungkinan tidak tertagihnya tagihan murabahah dan kerugian lain dari transaksi murabahah. Rekening ini dikredit pada saat pembentukan penyisian atau cadangan kerugian sebesar yang dibentuk. Rekening ini didebit pada saat dilakukan penghapusan piutang murabahah sebesar piutang murabahah yang dihapuskan. Selanjutnya, yaitu pengenalan akun di laporan laba rugi. Yang pertama ada keuntungan murabahah, yang kedua beban penurunan nilai. Beban penurunan nilai ini misalnya terdapat kerusakan terhadap aset murabahah sebelum diberikan kepada pembeli, itu yang disebut dengan beban penurunan nilai. Kemudian ada yang ketiga pendapatan operasional lainnya, itu misalnya jika terjadi diskon gitu. Terus yang keempat ada beban piutang tidak tertagih. Di sini terdapat contoh kasus, saya bacakan. Pada tanggal 1 Juni 2012, Bank Aman Syariah BAS sepakat melakukan transaksi jual beli dengan nasabah Abdullah atas mobil Innova dengan harga pokok sebesar 150 juta, ditambah keuntungan yang disepakati sebesar 30 juta, sehingga harga jual disepakati sebesar 180 juta. Nah, dari ilustrasi di atas, pada saat BAS membeli mobil seharga 150 juta kepada supplier itu, maka jurnal yang dibuat oleh BAS adalah sebagai berikut. Ini untuk yang nomor 1, yaitu aset murabahah pada kas sebesar 150 juta. Itu di jurnal seperti itu pada saat bank melakukan pembelian mobil ke supplier. Nah, terus setelah barang tersebut diterima oleh BAS dan maksudnya setelah mobil tersebut diterima oleh BAS dan akan diserahkan kepada nasabah, maka di jurnalnya seperti yang nomor 2 ini, yaitu piutang murabahah sebesar 180 juta dan piutang murabahah sebesar 180 juta ditaruh di debit dan keuntungan murabahah tangguhan dikredit sebesar 30 juta, aset murabahah dikredit sebesar 150 juta. Itu di jurnal seperti itu pada saat mobil sudah diserahkan kepada nasabah dan nasabah tersebut membayar akad murabahah tersebut secara tangguhan atau cicilan. Maka di jurnalnya seperti yang nomor 2 itu. Ini terdapat contoh kasus yang kedua. Ini bisa dibaca sendiri. Intinya di sini ini pada saat nasabah membayar cicilan. Nah, ini tanggal 2 November Ridwan melakukan pembayaran sebesar 2 juta. Pada tanggal 15 November, Ridwan melakukan pembayaran sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 25 November, Ridwan melakukan pembayaran sebesar 1 juta. Ini pencatatannya seperti ini. Pada saat nasabah tersebut mengangsur, maka bisa di jurnal kas pada piutang murabahah sebesar yang dibayarkan tadi pada tanggal
pada tanggal 15 November itu dibayar 2 juta, maka dituliskan 2 juta. Kas pada piutang murabah sebesar 2 juta. Kemudian yang tanggal 25 November dibayar sebesar 1 juta, maka ditulisnya di jurnal kas pada piutang murabah sebesar 1 juta. Contoh kasus selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2012 atas keterlambatan pembayaran angsuran, tanggal 15 Maret 2012, Bank Mulia Syariah BMS mengenakan denda keterlambatan kepada Muhammad sebesar 500.000. Atas penerimaan dana denda dari Muhammad tersebut, Bank Mulia Syariah melakukan jurnal sebagai berikut. Jadi atas keterlambatan pembayaran, maka di jurnalnya kas pada rekening dana kebajikan sebesar 500.000. Jadi dana kebajikan ini merupakan dana khusus dari Bank Syariah yang nantinya ini digunakan untuk kegiatan sosial. Jadi uang keterlambatan pembayaran ini dimasukkan ke dana kebajikan yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan sosial dari Bank Syariah sendiri. Seperti itu. Setelah tadi kita membahas tentang penulisan jurnal, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang neraca. Ini adalah contoh dari neraca UPKS BKM Amanah. Bisa dilihat. Nah, cara menuliskan neraca yaitu dengan menggolongkan antara aktiva dan pasiva. Aktiva itu apa? Aktiva itu merupakan kekayaan, sedangkan pasiva itu merupakan kewajiban atau hutang yang wajib dibayarkan. Nah itu, setelah digolongkan antara aktiva dan pasiva, maka dijumlahkan. Dan jumlah aktiva dan pasiva itu harus balance atau sama. Jadi cara menuliskan neraca itu seperti itu. Ini adalah contoh laporan laba rugi, bisa dilihat dan diamati. Kalau cara pembuatan laporan laba rugi ini, yaitu dengan mengurangi jumlah pendapatan dan jumlah beban-beban yang ada. Jadi gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.